Coba bayangin deh, Anda lagi jalan-jalan santai di daerah pedesaan, terus lihat ada pohon dengan bunga putih atau merah yang cantik banget di pinggir jalan. Kebanyakan dari kita pasti cuma lewat aja kan, nggak terlalu peduli. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu bahwa pohon yang sering kita cuekin ini sebenarnya adalah pahlawan lokal kita? Beneran, ini tuh semacam tanaman super yang punya potensi luar biasa buat pertanian, kesehatan, bahkan ekosistem kita. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal pohon turi. Tanaman yang pelan tapi pasti siap ngubah cara kita melihat sumber daya alam di sekitar kita. Tentu aja, supaya obrolan kita berakar pada fakta dan sains yang kuat, kita bakal merujuk pada laporan ilmu tanaman pakan tahun 2026. Laporan ini disusun oleh Arafikul Alif dari Fakultas Peternakan Universitas Jambi bareng dosen pembimbingnya, Insinyur Agung Kurnia. Dokumen ini tuh komprehensif banget, ngebahas tuntas mulai dari gimana cara budidayanya, manajemen pemupukannya, sampai manfaat luar biasa pohon turi ini buat pakan ternak dan obat herbal. Jadi, data yang kita pakai benar-benar valid dan kredibel. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dengan ngobrolin kenapa pohon ini disebut multifungsi, terus lanjut ke syarat tumbuhnya yang unik, manfaatnya buat pakan dan herbal, langkah-langkah sukses buat nanamnya, dan terakhir, gimana cara ngatur pupuknya biar hasilnya maksimal. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya, tentang keajaiban multifungsi si juara yang tersembunyi ini. Kenalan dulu nih sama nama ilmiahnya. Sesbania grandiflora. Pohon turi ini tuh jenis leguminosa berkayu lunak yang kalau boleh saya bilang mirip banget sama pabrik energi alami. Dia bisa tumbuh cepet banget, ngasilin biomasa yang tinggi dalam waktu singkat. Daunnya, wah, kaya banget sama protein. Dan yang paling keren, akarnya itu bisa ngikat nitrogen langsung dari udara bebas. Jadi, dia nggak cuma ngasih makan dirinya sendiri, tapi secara aktif juga menyuburkan tanah di sekitarnya. Udah gitu, dia juga penuh dengan senyawa metabolit sekunder yang nilainya tinggi banget. Benar-benar paket lengkap kan? Terus di mana aja sih dia bisa tumbuh? Yuk kita bahas syarat tumbuh si pohon cepat yang tangguh ini. Turi ini emang tanaman tropis sejati. Dia bisa bertahan loh di musim kemarau. Kehebatannya nggak berhenti di situ. Pohon ini bahkan bisa tumbuh subur di tanah ultisol. Buat yang belum tahu, tanah ultisol itu jenis tanah yang miskin banget unsur haranya. Susah buat ditanemin. Terus apa rahasianya? Ternyata ada pasukan mikroskopis yang ngebantu. Namanya PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Riset tahun 2025 di laporan tadi nyebutin kalau PGPR ini ngebantu turi ngebentuk bintil akar, bahkan di tanah yang keras sekalipun. Jadi bakteri dan akar ini kayak kerja sama gitu. Bakterinya bantu adaptasi, tanamannya jadi bisa terus tumbuh pesat. Luar biasa banget kerja sama alam ini. Sekarang, mari kita beralih ke manfaatnya. Ada aturan 3 manfaat dari pohon ini yang bakal bikin Anda makin kagum. Gampangnya gini, kalau Anda nanam pohon turi, Anda tuh sebenarnya lagi beresin 3 masalah sekaligus. Pertama, daunnya itu sumber pakan ternak yang nutrisinya tinggi banget. Kedua, bagian-bagian dari tanaman ini bisa dijadiin obat herbal tradisional buat kita, manusia. Dan yang ketiga, keberadaannya benar-benar bantu merestorasi tanah, bikin sistem pertanian kita jadi lebih ramah lingkungan. Ini tuh bukti nyata dari efisiensi alam yang sempurna. Coba kita gali lebih dalam soal manfaat herbalnya. Laporan ini ngejelasin kalau daun, tangkai, dan biji pohon turi itu ngandung senyawa saponin, yaitu metabolit sekunder yang aktivitas biologisnya tinggi banget. Nggak cuma itu, di kulit batangnya, terutama pada jenis turi merah, ada senyawa fenolik. Fraksi etil asetat dari kulit batang ini udah terbukti secara sains punya aktivitas antibakteri yang kuat. Jadi masuk akal banget kan kenapa dari dulu leluhur kita sering pakai turi buat jaga kesehatan, termasuk urusan kesehatan reproduksi. Kita tuh benar-benar punya apotik alami yang tumbuh langsung dari tanah. Dan ingat, ini bukan cuma teori di atas kertas. Di lapangan, para peternak udah ngebuktiin kalau campuran rumput alam, lamtoro, dan daun turi itu sukses besar ningkatin bobot harian kambing kacang betina lokal kita. Buat manusianya, daun turi yang padat gizi ini bahkan udah diolah sama warga desa Kertasari jadi semacam teh herbal fungsional buat bantu nyegah stunting. Lihat kan, gimana sains ini langsung berdampak ke ekonomi dan kesehatan masyarakat lokal kita? Nah, setelah tahu semua manfaat keren tadi, pasti pada penasaran kan gimana cara nanamnya? Ini dia cetak biru buat sukses budidaya turi.
Ternyata nanam turi itu lumayan sistematis loh. Langkah pertama pastinya pengolahan lahan. Kita bersihin dulu rumput liarnya, gemburkan tanah, terus bikin lubang tanam ukuran 30 kali 30 cm. Langkah kedua, pilih bibitnya jangan asal. Pastiin pakai biji dari pohon indukan yang rajin berbuah atau stek batang yang benar-benar bebas hama. Langkah ketiga, nah ini soal momentum. Waktu paling ideal buat nanam itu pas awal musim hujan, biar ketersediaan airnya terjamin di masa awal pertumbuhan yang krusial. Terakhir, langkah keempat, pemeliharaan. Rajin-rajin deh dipangkas supaya tanamannya terus ngeluarin tunas dan daun muda yang segar buat pakan ternak. Oh iya, ngatur tata letaknya juga nggak boleh sembarangan ya. Perhatiin jarak tanamnya. Paling optimal itu 1 kali 1 meter, atau bisa juga 1,5 kali 1,5 meter. Jarak yang pas ini tuh penting banget, supaya antar pohon nggak saling berebut nutrisi secara berlebihan. Jadinya, tiap pohon dapat sinar matahari yang cukup buat fotosintesis, dan akar mereka punya ruang yang lega buat nyerap unsur hara dari tanah. Terakhir, biar pertumbuhan si tanaman super ini makin maksimal, kita perlu ngomongin soal manajemen pupuknya. Iya, beneran. Anda nggak salah lihat, 10-20 ton. Itu jumlah pupuk kandang yang direkomendasiin buat 1 hektar lahan dipakai sebagai pupuk dasar sebelum mulai nanam. Kedengarannya emang banyak banget ya, tapi ingat, kita ini lagi ngebangun pondasi buat pabrik biomasa. Pupuk organik ini dicampur ke tanah pas pengolahan awal, tujuannya buat merombak total dan ngebagusin struktur tanahnya dari bawah ke atas. Coba kita bandingin 2 jenis pupuk yang biasa dipakai. Pupuk organik kayak kompos atau kotoran hewan, itu sebenarnya investasi jangka panjang. Dia bikin tekstur tanah makin bagus dari waktu ke waktu dan pastinya ramah lingkungan. Di sisi lain, kita punya pupuk anorganik kayak urea atau NPK. Ini tuh ibarat jalan pintas, cepet banget bikin batang dan daun tumbuh lebat. Tapi hati-hati, kalau berlebihan, pupuk kimia ini bisa ngerusak kondisi biologis tanah dan malah nyemarin air di sekitarnya. Laporan tadi ngasih saran yang masuk akal banget. Jadikan pupuk organik yang banyak tadi sebagai pondasi utama, terus pakai pupuk anorganik sekedar buat tambahan aja. Gunakan sesuai dosis dan kasih jarak yang aman dari batang biar akar mudanya nggak kepanasan. Jadi, apa inti dari semua penjelasan kita hari ini? Alam itu sebenarnya udah nyediain alat yang super canggih buat kita. Bayangin, dari satu jenis pohon aja, kita bisa naikin bobot ternak, dapat senyawa antibakteri alami, nyegah stunting di desa-desa, sampai mulihin tanah yang rusak. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang, dengan semua kehebatan ini, apakah pohon turi sebenarnya adalah solusi lokal terbaik buat ngadepin tantangan pangan dan lingkungan global kita? Wah, ini benar-benar sesuatu yang patut kita pikirin matang-matang. Terima kasih ya, udah ikut mendalami topik seru ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.